Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Kiat Ferry. Setelah kita bahas beberapa hal terkait dengan parenting, dari mulai cinta, bagaimana menciptakan suasana yang nyaman untuk anak tumbuh dan kembang di rumah, kemudian visioner sebagai orang tua yang terus melihat jauh ke depan dengan disiplin positif yang dikerjakan untuk anak-anak. Kemudian kita belajar juga tentang semangat belajar, bahwa kita terus memperbaiki diri kita untuk menjadi orang tua yang baik. Kemudian juga nilai religius yang ditumbuhkan di rumah. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang kehadiran, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang hadir baik secara fisik ataupun mental dalam perkembangan anak-anak kita. Nah, kali ini kita ingin membahas mungkin tentang dinamika hubungan antara orang tua dan anak. Tentunya kita ingat, kita pernah menjadi anak kecil, kita pernah menjadi anak dari orang tua kita, yang kadang ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman bersama orang tua kita, atau ada ketidakcocokan dengan pandangan orang tua. Itu adalah sebuah hal yang saya rasa lumrah ya, dan setiap orang tua dan anak pasti melewatinya. Dan tentunya tidak lupa saya sampaikan bahwa apa yang dibahas di sini adalah berdasarkan pengalaman kita di rumah bersama anak-anak. Semoga apa yang dibicarakan nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Bagaimana agar anak-anak mau curhat sama orang tuanya? Biasanya kita kalau curhat, kita cari orang yang kita merasa nyaman untuk berbicara dan kita tahu bagaimana kurang lebih respon mereka. Dan biasanya yang dipilih adalah orang-orang terdekat. Nah, untuk itu saya rasa bagaimana menjalin hubungan dengan anak-anak kita agar mereka nyaman itu yang sudah kita bahas di topik-topik sebelumnya. Namun yang ingin saya sampaikan, kita juga harus sadar bahwa pilihan anak untuk curhat atau tidak itu memang ada di diri mereka. Kita sebagai orang tua hanya menyediakan ruang untuk mereka bisa terbuka. Seperti contoh, Ismail mungkin tidak begitu merasa nyaman berdiskusi tentang pelajaran di sekolahnya dengan saya, karena memang saya sendiri merasa sangat tertinggal dengan cara belajar anak ini, karena gap usia yang begitu jauh anak bungsu saya. Dan bahkan Ismail juga merasa bahwa kalau saya curhat sama mama terkait isu sekolah, maka mama juga akan ikut bingung, karena beranggapan bahwa permasalahannya menjadi milik saya juga. Yang menjadi kunci dari kenyamanan untuk anak curhat tentunya adalah hubungan dinamika dalam keluarga. Untuk bisa menjadi tempat curhatan yang nyaman, tentunya kita harus menjadi pendengar yang baik, kemudian tidak menghakimi, dan tidak lompat untuk terus memberikan solusi kepada anak. Kadangkala kita bila curhat itu sebenarnya bukan mencari solusi, tapi mencari tempat untuk mengungkapkan perasaan, mengurai masalah, sehingga kita menjadi lebih jernih dalam melihat masalah dan menemukan solusinya sendiri. Jadilah tempat untuk bercerita, untuk didengarkan dengan baik, dan tidak lompat dalam kesimpulan, menghakimi, dan memberi solusi. Karena biarkan mereka belajar menyelesaikan permasalahannya, kita sebagai tempat curahan permasalahan hanya mendengarkan dan memberikan dukungan. Tentang permintaan anak. Anak saya kalau minta sesuatu maksa banget. Kapan ya permintaan mereka harus dituruti? Kalau usia anak masih muda, masih kecil, mungkin nagging ya, tantrum minta sesuatu. Kalau udah dewasa mungkin permintaannya lebih rumit dan kita sulit untuk memenuhinya. Nah, ketika anak meminta dengan memaksa, tentunya kita harus tahu betul situasi anak, karakteristik anak. Ada anak yang memang perasaannya intens. Tentu kita harus membuat mereka tenang dulu. Biasanya kalau kami sendiri bila ada permintaan dari anak, Mas Anies selalu meminta coba beri 3 alasan
mengapa kita harus memenuhi permintaan mereka. Jadi mereka harus generate, harus membuat alasan yang masuk akal untuk kita sebagai orang tua harus memenuhi permintaan mereka. Tapi di sisi lain kita pun bisa memberikan kondisi-kondisi yang bila kita tidak bisa memenuhi permintaannya, kita juga harus memberikan alasan kenapa kita tidak bisa memberikan. Tidak hanya menolak permintaan dari anak. Keinginan anak itu sebetulnya tumbuh ya. Anak yang memiliki keinginan adalah anak yang sehat. Anak yang memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu itu adalah anak yang sehat. Nah, tentunya kita sebagai orang tua wajib memotivasi agar kelak mereka tumbuh menjadi anak yang terdorong untuk terus memenuhi keinginannya. Jangan kita memadamkan semangat mereka, motivasi mereka dalam hal keinginan. Anak remaja saya di kamar terus, gimana ya biar dia mau aktif bersosialisasi. Sebagai orang dewasa tentu kita pernah melewati masa remaja. Kadang kita terlupa ketika menjadi orang tua, isu permasalahan remaja menjadi hal yang sepertinya paling tidak tahu gitu ya. Padahal kita pernah melewatinya. Ada saat-saat kita sebagai anak remaja ingin menyendiri, bahwa mereka perlu waktu untuk menyendiri, untuk charge, untuk kebaikan dirinya. Nah, tapi ada kalanya kebiasaan menyendiri ini sudah mulai tidak sehat. Ketika mereka lupa makan, ketika mereka tidak mau berbicara, ketika mereka kemudian tidak berteman, dan waktu yang diluangkan untuk menyendirinya ini sudah melewati batas. Nah, pada saat seperti inilah orang tua harus melihat bahwa ini ada potensi masalah. Tapi ketika menyendiri dengan sebagaimana biasanya anak remaja, tentunya kita harus memberi ruang untuk mereka bisa meluangkan waktu sendiri. Ketika masalah ada, ketika sosialisasi terhambat, maka kita harus melibatkan ahlinya dengan berkonsultasi kepada psikolog atau orang lain yang lebih tahu tentang kondisi perkembangan anak-anak kita. Apakah itu psikolog atau mungkin juga guru-guru yang kita kenal atau mungkin orang yang lebih berpengalaman dalam mengatasi isu-isu remaja. Anak pertama saya nggak mau ngurus adik-adiknya, di mana melatih kakak agar mau bertanggung jawab. Nah, ini kata kuncinya adalah tanggung jawab. Kita melihat bahwa ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh kakak untuk adiknya. Kalau bagi kami, hubungan antara kakak dan adik adalah hubungan kedekatan, kebiasaan untuk tumbuh beriringan bersamaan. Bagaimana keluarga tumbuh bareng dan orang tua memfasilitasi itu terjadi. Ada kegiatan bersama, ada kegiatan-kegiatan yang mendekatkan mereka. Pertengkaran kecil antar mereka sesuatu yang normal. Nah, ketika tumbuh rasa kedekatan antara adik dan kakak, maka dengan sendirinya tanggung jawab untuk menjaga adik akan tumbuh sebagai bentuk rasa sayang, bukan sebagai bentuk tanggung jawab. Ingat bahwa anak kita tidak punya tanggung jawab untuk mendidik adiknya, untuk menjaga adiknya, tapi mereka tumbuh bersama. Bentuk kedekatannya adalah saling menjaga. Jadi tanggung jawab menjaga adik itu bentuknya adalah kasih sayang yang perlu ditumbuhkan oleh orang tua dalam hubungan antara adik dan kakak. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini tentang dinamika hubungan antara orang tua dan anak, bahwa normal bagi kita orang tua atau anak merasa adalah hal yang wajar bila anak kita merasa tidak cocok atau tidak nyaman dengan orang tuanya, karena memang perspektif yang dilihat itu berbeda, perspektif dari orang tua dan perspektif dari anak yang kadang tidak bertemu, tidak ada titik temu. Jadi dinamika dalam keluarga itu bukan
bukan sesuatu yang bermasalah, tapi sesuatu yang wajar terjadi, dan proses dinamika inilah yang kemudian membuat kita sebagai orang tua tumbuh dan sebagai anak tumbuh. Kita tumbuh bersama, kita belajar bersama dalam menghadapi dinamika yang ada dalam keluarga. Beri ruang bagi anak untuk bisa menjadi dirinya, dan kita sebagai orang tua harus dewasa untuk menerima bahwa kadang apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan anak kita. Dan anak kita juga akan belajar bahwa dinamika dalam keluarga itu sebetulnya sebentuk latihan yang akan dialami di luar sana. Kita tidak bisa selalu sepakat, kita tidak bisa selalu sesuai. Perspektif setiap orang berbeda. Perspektif dari orang tua, perspektif dari anak kadang tidak bertemu, itu sesuatu yang normal. Tapi bukan berarti cinta kita kepada anak, kasih sayang kita kepada anak, atau rasa hormat anak kepada orang tua hilang. Perbedaan itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar terjadi dalam keluarga. Dan cinta yang tumbuh dalam keluarga sejak kecil sampai anak dewasa itulah yang akan menjadi pengikat kita. Rasa hormat kepada orang tua itulah yang akan terus menjalin hubungan kita menjadi kedekatan. Hubungan darah kita menjadi sesuatu yang lebih kuat lagi. Karena dinamika bukan berarti rumah kita bermasalah. Dinamika adalah cara kita bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak topik Kiat Ferry hari ini tentang dinamika dalam keluarga. Dan jangan lupa memberikan komentar atau pertanyaan di kolom komentar di bawah ini, sehingga diskusi kita terus berkembang dan nanti bahasannya menjadi lebih luas dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.